Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dwi Yuliani dengan NIM 1904010251. Di sini saya akan mereview materi ekonomi internasional yang sudah diajarkan setelah UTS. Yang pertama yaitu materi terkait cara dan alat transaksi internasional. Nah, pembayaran internasional itu sendiri merupakan pembayaran yang dilakukan oleh negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, cara pembayaran internasional itu sendiri bisa menggunakan 5 cara. Yang pertama yaitu letter of credit, yang mana pembayaran ini menggunakan pembayaran yang melibatkan lembaga keuangan seperti bank. Nah, sebagaimana penjamin bagi penjual maupun pembeli, yaitu di mana penjual itu mendapatkan jaminan melalui isun bank bahwasannya barang yang akan dibayar sesuai dengan jumlah yang akan dikirim dan ada jaminan penerimaan barang oleh pembeli. Yang kedua yaitu pembayaran melalui advance payment atau pembayaran di muka, di mana dengan menggunakan pembayaran ini pembeli diwajibkan membayar terlebih dahulu pesanannya kepada penjual sebelum penjual mengirim pesanannya. Yang ketiga yaitu pembayaran dengan cara open account atau pembayaran yang dilakukan setelah barang dikirim atau biasa disebut dengan cash on delivery, yaitu di mana penjual wajib mengirimkan barang pesanannya terlebih dahulu setelah barang itu sampai, kemudian barulah pembeli memberikan bayaran kepada penjual. Yang keempat yaitu pembayaran dengan cara collection. Nah, di mana pembayaran ini merupakan pembayaran yang menggunakan jasa bank dalam penagihannya, yang mana pihak penjual memberikan kepercayaannya kepada bank untuk melakukan penagihan kepada pembeli sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. Nah, sementara pembayaran yang kelima yaitu dengan cara konsinyasi. Pembayaran ini hampir sama dengan metode open account, yaitu penjual wajib mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada pembeli. Nah, tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu pembeli hanya wajib membayar sesuai dengan jumlah barang yang laku. Nah, adapun pada materi kedua yaitu terkait integrasi ekonomi internasional, yang mana ekonomi internasional itu sendiri merupakan hubungan ekonomi lintas negara. Nah, pada ekonomi internasional ini ada beberapa hambatan yang terjadi. Yang pertama yaitu adanya bea masuk, pajak, mata uang, dan lembaga produk serta kebijakan ekonomi. Adapun jenis integrasi internasional itu sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu peraturan perdagangan preferensial atau dengan kata lain preferential trade agreement, yang mana yaitu kesepakatan perdagangan lintas negara yang dilakukan untuk menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung. Nah, yang kedua yaitu kawasan perdagangan bebas atau free trade area, yaitu semua hambatan perdagangan baik itu tarif maupun non tarif dihilangkan bagi sesama negara anggota yang berintegrasi. Yang ketiga yaitu persekutuan atau custom union, yang mana mewajibkan semua negara yang berintegrasi untuk menghilangkan seluruh hambatan perdagangan. Sedangkan yang kelima yaitu pasaran bersama atau common market, yaitu bentuk kerjasama ekonomi lintas negara, di mana bukan hanya kegiatan perdagangan yang dibesarkan, akan tetapi hambatan juga harus dibebaskan. Nah, yang kelima yaitu economic union, yaitu menyeragamkan kebijakan fiskal dan moneter terhadap masing-masing negara anggota yang berada dalam satu kawasan. Nah, adapun pada materi yang ketiga yaitu terkait dampak integrasi ekonomi, yang mana dampak integrasi ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu trade creation, yaitu dampak kreasi ekonomi, di mana kreasi tersebut terjadi akibat dari adanya selisih harga produk secara internasional yang cukup rendah, yang mana pada masing-masing negara yang berintegrasi itu memberikan kesepakatan untuk menghapuskan bea masuk, sehingga ada keuntungan antara negara yang berintegrasi, yaitu adanya selisih barang yang cukup rendah dan dihapuskannya bea masuk. Nah, sedangkan pada trade diversion atau diversi perdagangan, yaitu kondisi di mana adanya selisih barang yang mahal, atau dengan kata lain antara negara yang berintegrasi mengalami dampak diversi karena akibat dari adanya perselisihan harga yang mahal, dan karena adanya kebijakan tersebut, negara yang berintegrasi menyebabkan inefisiensi atau distribusi daya beli yang mengakibatkan produk yang memiliki keunggulan tidak bisa lagi diperoleh oleh negara yang berintegrasi, sehingga negara yang berintegrasi terpaksa harus membeli barang dari sesama negara yang berintegrasi. Karena ada yang diversi ekonomi ini mengakibatkan beberapa negara memilih keluar dari integrasi ekonomi. Nah, adapun pada materi yang keempat yaitu terkait lembaga integrasi ekonomi dunia, yang mana terbagi menjadi beberapa lembaga. Yang pertama yaitu Uni Eropa. Nah, Uni Eropa ini berdiri pada bulan Maret tahun 1957 yang beranggotakan negara Jerman Barat, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Nah, yang mana Uni Eropa ini merupakan kelompok integrasi terbesar pertama yang ada di dunia. Nah, Uni Eropa ini sebagian besar perdagangannya adalah intra-industri. Nah, berbagai perkembangan kelembagaan kemudian anggota Uni Eropa ini sepakat untuk melakukan yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN kepada konsumen. Dalam hal ini adalah bentuk harga jual. Yang
kedua yaitu Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau EFTA. Nah, yang mana EFTA itu sendiri terbentuk pada tahun 1960. Nah, EFTA ini terbentuk dari negara-negara yang tidak termasuk ke dalam Uni Eropa, yang mana yaitu negara Inggris, Austria, Denmark, Portugal, Swedia, dan Swiss. Nah, pada tahun 1967, EFTA mewujudkan perdagangan bebas sesama negara untuk produksi industri. Nah, tapi ternyata mengalami pasang surut sehingga EFTA itu memutuskan untuk bergabung bersama Uni Eropa yang kemudian membentuk EEA atau Eropa Economic Area. Nah, yang ketiga yaitu Lembaga Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. Nah, NAFTA merupakan singkatan dari North American Free Trade Area yang terbentuk pada tahun 1993 yang beranggotakan negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, NAFTA ini didirikan di 3 negara karena berencana untuk membebaskan segala bentuk hambatan dan perdagangan baik itu barang maupun jasa yang termasuk hambatan non-tarif. Akan tetapi terjadi arus perdagangan yang cukup pesat antara Amerika Serikat dengan Meksiko, tapi Amerika Serikat tetap memilih untuk bertahan di NAFTA karena mengingat bahwasannya Meksiko ini beranggapan NAFTA ini memberikan manfaat berupa tumbuhnya ekspor dan pencegahan pergerakan modal keluar dari Meksiko. Nah, adapun yang keempat yaitu ada Lembaga Integrasi Ekonomi Negara Berkembang, yang mana lembaga ini terbentuk karena melihat berbagai perkembangan dari integrasi ekonomi di Eropa maupun di Amerika Utara yang berhasil, sehingga negara berkembang ini termotivasi untuk mendirikan integrasi ekonomi. Tapi di dalam perjalanannya negara berkembang ini lebih banyak mengalami pasang surut, mengalami kegagalan, di mana menimbulkan trade diversion sehingga ada beberapa negara yang memilih keluar. Nah, hal inilah yang menjadi alasan karena disebabkan oleh kurangnya sarana transportasi dan komunikasi di negara tersebut, dan juga ada kendala pada letak geografis di negara tersebut. Adapun salah satu negara yang termasuk dalam integrasi ekonomi di negara berkembang ini yaitu negara ASEAN. Nah, sementara materi terakhir yaitu terkait dengan krisis ekonomi, di mana krisis ekonomi itu terjadi karena dampak dari krisis moneter yang cukup meluas di bidang sosial dan politik. Nah, krisis ekonomi itu sendiri terjadi di berbagai negara. Yang pertama yaitu di negara Indonesia, yang disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi berupa utang luar negeri swasta dalam jangka pendek dan jangka menengah yang mengakibatkan rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak cukupnya kesediaan devisa untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo dan sistem perbankan yang lemah. Sedangkan di negara Asia penyebabnya yaitu karena turunnya nilai baht Thailand pada tahun 1997, di mana hal itu mengakibatkan banyak masyarakat yang hilang kepercayaannya kepada pemerintah dan perbankan. Karena dengan turunnya nilai baht, ekspor terhambat, jadi banyak masyarakat yang kekurangan bahan baku. Nah, sedangkan pada Amerika krisis ekonomi itu terjadi karena lambatnya pengawalan perkreditan, di mana Amerika Serikat ini tidak mengantisipasi bahayanya gagal kredit perumahan karena banyak dugaan bahwasannya bank investasi itu sendiri ikut dalam bisnis perumahan. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka suku bunga akan turun sehingga memicu investor melakukan pinjaman dana ke bank dan menginvestasikannya ke bursa saham. Jadi banyak tekanan yang berakibatkan imbas dari gagalnya kredit perumahan tersebut. Jadi terjadilah krisis ekonomi. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari mata kuliah Ekonomi Internasional setelah UTS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.